Jadi makannya itu terlalu sering sehingga insulinnya terus keluar lagi. Ya kapan gua istirahatnya, kata si insulin. Insulin resisten, tubuh kita ini katanya punya sifat resistensi ya Pak ya. Jadi dia bisa resisten untuk segala hal. Misalkan banyak orang yang tambah hari tambah kuat makan pedas. Pertama misalkan dia makan rawitnya 5, naik 6, naik 7, terus dia levelnya naik. Karena semakin gak kerasa katanya. Bukan hanya itu, makan juga sama, gula. Makan gula pertama sesendok teh, naik 2 sendok, naik 3 sendok, jadi naik terus. Semakin gak manis katanya. Garam juga sama. Makanya banyak sekali orang tua hati-hati garam ya. Karena garam kita ini makin hari makin tinggi loh kadarnya. Maksudnya kita makan garam itu makin banyak. Jadi badan ini terus menerus menyesuaikan diri. Nah kalau pas menyesuaikan dirinya di insulin, itu ngeri sekali. Ngeri sekali karena semakin hari kita butuh insulin, akhirnya ujungnya kan minum atau suntik insulin. Karena insulin semakin kebal. Gara-gara apa? Ya pasti gara-gara kita keseringan makan gula. Makan karbohidrat, apapun bentuknya, tepung-tepungan, sehingga kita semakin resisten. Ini adalah cikal bakal, kalau menurut yang saya tahu, cikal bakal dari sakit diabetes mellitus. Bener gak dok? Bener ya dok ya? Nah, saya baca sekarang ini pandemi yang berikutnya bukan virus, bukan apa, tapi diabetes mellitus. Sekarang ini penderita insulin resisten itu udah banyak sekali. Tanpa kerasa, soalnya kalau masih insulin resisten gak terlalu kerasa kan. Kalau udah diabetes baru mungkin kerasa. Kita harus berani menguatkan diri kita, menguatkan organ-organ di dalam diri kita. Salah satunya insulin resisten. Yang harus kita perkuat, harus kita perhatikan betul-betul ya. Resisten insulin adalah kegagalan insulin memindahkan gula ke dalam sel sehingga gula di pembuluh darah meningkat sangat tinggi. Jadi semakin kita resisten insulin, gula di pembuluh darah tuh banyak sekali karena dia nggak bisa masuk ke dalam sel dan dia harus masuk ke dalam otot misalkan nggak bisa. Dia harus masuk ke dalam liver, nggak bisa juga karena kuncinya rusak, yaitu insulinnya rusak. Sehingga dia banyak sekali di pembuluh darah, banyak sekali gula. Yang paling bahaya, kemungkinan untuk menjadi kanker tinggi sekali teman-teman. Karena di pembuluh darah itu banyak sekali gula, sel kanker berkembang dengan sangat cepat. Karena sel kanker kan makanannya gula. Jadi kenapa kita harus hati-hati ya, nanti merembetnya kemana-mana kalau kita nggak hati-hati. Oke? Penyebab adalah mengkonsumsi karbohidrat terus-menerus. Pankreasnya melemah, kecapean, dia terus aja harus memproduksi insulin karena karbohidratnya terus-menerus. Nah, ini penyebabnya karena kita nyemil. Jadi makannya itu terlalu sering sehingga insulinnya terus keluar lagi. Ya kapan gua istirahatnya, kata si insulin. Ya kan? Seperti itu. Jadi dia pankreasnya juga capek, kelelahan. Jadi malas memproduksi insulin, akhirnya kacau. Jadilah resistensi insulin. Karbohidrat diolah dalam lambung dengan berbagai enzim untuk diubah menjadi salah satu glukosa sebagai energi. Sisanya disimpan di liver dan di otot sebagai cadangan energi apabila dibutuhkan. Nah, jadi otot kita juga mengandung banyak sekali cadangan glukosa. Untuk apa? Untuk olahraga. Kalau kita nggak olahraga, jadi nanti ketinggian gulanya.
Makanya kenapa kita harus olahraga, walaupun olahraganya sederhana lah, jalan pagi, udah gampang aja ya. Tapi kalau untuk insulin, untuk glukosa tetap harus angkat beban. Kenapa olahraga beban? Karena gulanya ada di otot. Tapi lever itu kan isinya kan terbatas sekali, cuman berapa puluh gram gitu loh. Terbatas sekali. Jadi kalau lebih lagi disimpannya di mana? Di lemak. Jadi kita lemaknya ketinggian akhirnya. Nah disitulah bahayanya. Oke? Konsumsi karbohidrat terus menerus memaksa pankreas memproduksi insulin terus menerus sehingga pankreas melemah. Akibat sulit memasukkan gula ke dalam sel dan otot sehingga tinggi di pembuluh darah kayak tadi ya udah dibahas ya. Lama kelamaan akan menjadi diabetes mellitus tipe 2. Dan sekarang katanya yang diabetes itu banyak sekali. Karena makan gorengan gak berhenti-berhenti. Makanan termurah dan termudah dan terenak itu karbohidrat. Gampang diolah, murah pula harganya. Udah gitu enak lagi semua. Nah gimana? Gimana? Kita harus mengendalikan diri di situ. Gula tinggi akan memperburuk 11 organ dalam tubuh yang berujung pada penyakit metabolic syndrome. Saya tuh inget ya, satu waktu udah sekian tahun yang lalu ke toko Alkes, alat kesehatan, mau beli alat untuk mengukur gula darah. Si mbaknya bilang kalau diabetes itu Bu 1 batalion datangnya, dia bilang semua penyakit akan datang beramai-ramai. Dan patokannya berapa? 5,7 teman-teman. 5,7 itu mulai resistensi insulin. Kalau misalkan bahwa itu tidak terlalu berbahaya dan aman dan sebagainya, oke. Tapi kayaknya kita jangan lebih dari 5,7 deh. Mendingan aja di situ aja batasnya biar aman. Karena dia tuh kemana-mana, ke jantung lah, ke otak lah, pembuluh darah lah kena semua. Dan yang paling ngeri kena kanker. Karena gula jadi banyak di pembuluh darah. Ya. Dan ini penyakit metabolic syndrome juga luar biasa. Metabolic syndrome itu penyakit yang isinya lemak tinggi, kolesterol tinggi. Jadi akhirnya ke jantung, ke stroke, ya. Terus trigliserid juga tinggi. Itu metabolic syndrome. Semua dari mana asalnya? Balik lagi dari resistensi insulin. Dari insulin ketinggian kemana-mana dia. Repot gitu ya. Oke. Resistensi insulin dipengaruhi oleh, ini kata dokter ya, penyebabnya obesitas. Hampir semua penyebabnya obesitas. Yang kedua aging. Orang yang tua itu semua organnya pasti menurun kerjanya. Jadi kalau tua ya pasti gampang sekali kena resisten ya. Kemudian sedentary lifestyle, terlalu banyak duduk. Kita kan hidup sekarang kan duduk. Kerja juga duduk ya. Kemudian berbagai obat-obatan. Dan yang terakhir genetik. Keturunan, menurut saya keturunan ini lebih ke kebiasaan. Jadi orang tuanya misalkan kebiasaan makan yang berlemak, makan yang manis-manis, kemudian banyak nyemil. Saya termasuk soalnya tukang nyemil. Tapi itu harus diberhentikan. Harus kita sadar bahwa itu mencelakakan, ya berhenti, jangan terus menerus diikuti. Kita dipengaruhi oleh enak sih ya, jadi ya udah oke, jalan terus gitu kan. Dan sekarang dengan gaya hidup yang sekarang, makanan begitu berlimpah ruah ya. Coba ke toko kue, ke toko oleh-oleh, aduh segala macam ada. Nah itu membuat kita celaka, kita kebanyakan makan. Dampak diabetes tipe 2, pekapuran di pembuluh darah, tinggi lemak dalam darah bisa berupa trigliserid tinggi, kolesterol tinggi, dan darah tinggi. Jadi kemana-mana dampaknya teman-teman. Kalau udah berdampak kemana-mana, ngobatinya berat loh, mahal loh, luar biasa repotnya. Apakah diabetes bisa sembuh? Ternyata belakangan sesudah belajar, tidak seserem itu. Dan pasti bisa sembuh.
intermittent fasting menurut penelitian, tapi saya nggak taruh di sini ya. Menurut penelitian menyembuhkan sangat pasti. Karena apa? Penyebabnya adalah kita nyemil terus. Nah, begitu kita puasa berhenti nyemil. Begitu berhenti nyemil, insulinnya istirahat, itu satu. Kedua, gulanya juga menurun sendiri. Karena gulanya menurun, otomatis pankreas juga istirahat. Jadi semua diistirahatkan aja. Selesai, beres. Bisa, nggak masalah. Cuman kadang-kadang kita percaya diri apa enggak? Kita kadang-kadang nggak percaya diri.